Mau nanya apa? Mas Alpin, ini kabar terbaru kan dari Bang Hotman nih katanya. Dia menuduh Mas Alpin nih udah kelewatan terkait menuduh Nopi. Iya. Bahkan soal menuduh yang menjual anak ODGJ menurut Hotman itu sudah kelewatan. Iya. Menurut Mas Alpin tangkapannya seperti apa? Ya, saya lucu aja ya. Berarti menunjukkan bahwa Hotman itu masih cetek. Ya, sorry ya, saya bukan ngejek dia masih cetek gimana ya, tapi dia ini orang Indonesia, tapi ternyata nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh ya. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Nopi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, video saya itu sudah jelas dari awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum, yang dimana saya mendapatkan surat kuasa resmi. Tentu yang namanya surat kuasa resmi, setiap perkataan saya di luar dan di dalam persidangan itu dalam penanganan kasus, pembelaan. Jadi nggak bisa dibilang dari pribadi saya ingin menyerang pribadi Novi. Tidak, ini purely profesional ya. Dan saya heran sama Hotman ya, karena Hotman selalu bilang kasus receh, tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Novi katanya ya. Dan juga kasus receh setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ ya kan. Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Kalau saya jelas loh mas, karena kenapa? Saya punya surat kuasa ya. Yang namanya saya punya surat kuasa, saya ngoceh itu bukan pansos, tapi saya melakukan perbuatan yang namanya beracara. Ya balik lagi sama Hotman itu bukan pengacara. Gimana bisa memenuhi unsur? Sebuah pertanyaan itu, pertanyaan dan pernyataan itu beda. Ya kalau pernyataan misalnya saya bilang Jokowi misalnya koruptor, itu adalah sebuah pernyataan, berarti saya menuduh dia koruptor. Tapi kalau saya bertanya, apakah Jokowi seorang koruptor? Berarti saya tahu nggak Jokowi koruptor atau nggak? Saya nggak tahu, karena saya bertanya, apakah? Kalau saya nggak tahu, saya bertanya, itu nggak bisa dibilang menuduh. Ya, itu nggak bisa dibilang mencemarkan. Orang nanya kok mencemarkan? Justru orang nanya itu karena orang itu nggak tahu. Ya, jadi beda antara orang nggak tahu sama orang yang tahu, berasa tahu, dan dia ngomong sembarangan gitu loh. Ya kalau saya bilang, oh saya tahu nih Jokowi adalah seorang koruptor misalnya, nah berarti saya mencemarkan dia. Saya harus membuktikan dulu bener nggak Jokowi koruptor. Kalau ini kan saya nggak bisa buktiin karena memang dari pertama saya bertanya di situ ya. Jadi kalau saya bilang di sini Pak, makanya saya bilang jangankan cuma satu Hotman, 1000 Hotman pun dia turunin gak bakal menang. Kenapa? Hotman tuh gak ngerti hukum pidana mas. Dia tuh tiap kali ngurusinnya kepailitan, gak ngerti hukum pidana. Ya makanya penjahat kayak Budi Said dibilang korban. Ya penjahat dibilang korban, korban dibilang penjahat di situ. Orang nanya dibilang mencemarkan. Ya nanti orang mencemarkan ya dibilang sama dia menanya di situ. Jadi gak heran lah ya. Kalau cuma satu Hotman aja, saya tiup juga terbang itu ya. Jadi Hotman udahlah, nggak usah sok-sokan sok jago kamu ya. Kamu balik lagi aja jadi pengacara PKPU. Lu ngertinya kepailitan, nggak usah ikut-ikutan pidana. Malu lo nanti diketawain lo ya. Saya rasa anak STIH juga, anak baru lulus SH juga bakal ketawa. Anak saya aja tahu kok yang belum kuliah hukum bahwa pertanyaan saya merupakan sebuah pertanyaan, perkataan saya merupakan pertanyaan di situ. Dia aja tahu dia belajar bahasa Indonesia. Nah, Hotman ini belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa apa nih? Jangan-jangan yang dia belajar ya belajar bahasa pansos. Jadi apa juga selalu dia yang benar lah. Nah ini soal tuduhan dari Bang Hotman, abang ada kasus di Mabes, gimana bang? Mas, kasus itu sudah lama ya. Dan kasus itu sudah di P19 ya.
sudah jelas kasusnya itu adalah ada seorang jaksa berinisial S ngelaporin saya, katanya saya menuduh dia menerima suap, ya. Ini yang harus dibedakan untuk masyarakat bisa menjadi smart, ya. Anda tahu kasus Ratna Sarumpait? Ratna Sarumpait dia ngomong ke Fadlizon bahwa mukanya dipukulin, ya. Jadi dia bikin hoax. Yang ngomong ini adalah Ratna. Ratna cerita ke Fadli. Fadli cerita ke media sosial di situ, ya. Yang masuk penjara, yang dihukum itu Fadlizon atau Ratna Sarumpait? Ratnanya, ya. Saya punya rekaman, ya, di mana klien saya, ya, dimintain langsung diperes sama seseorang bernama Hadi. Dimintain duit, bukti transfernya ada. Katanya uang itu untuk si jaksa, untuk pinjem pakai, ya, untuk pinjem pakai, untuk dikasih ke jaksa. Saya ada rekamannya. Jadi yang ngomong orang itu. Saya hanya menirukan, menjelaskan, menerangkan, mengulangi apa yang dia ngomong. Masa saya yang mengulangi, saya yang ditangkap terus orangnya itu kagak diperiksa? Ya kan, saya udah ada rekamannya, saya udah kasih ke polisi. Dan saya ada buktinya, saksinya juga, saksi kuncinya klien saya, yaitu Pio Ruci, yang saat itu belum menikah sama saya. Ya kan, coba dong diperiksa dong orang-orangnya. Ya kalau memang saya mendengar dari orang lain, yang ngomong itulah yang harus yang dituntut, karena dia yang nyebarin hoax, bukan saya yang nyebarin di situ, ya. Jadi yang nyebarin itulah yang membikin pertama kali. Karena kenapa? Karena klien saya itulah yang menjadi korban, dialah yang keluar duit. Normal saya sebagai pembelaan saya bertanya, dan saya juga menyurati kejaksaan, menanyakan kepada kejaksaan bener nggak dia ngambil uang suap itu, ya toh. Karena kenapa? Karena saya menanyakan, karena tidak pernah ada jawaban dari kejaksaan. Jadi harus dibedakan antara bentuk pembelaan dengan tuduhan pencemaran. Ya, ini kelihatan banget bahwa netizen tidak mengerti. Ya, kejaksaan pun udah ngerti. Kejaksaan sudah mengirimkan P19, Mas. Judul P19-nya tidak memenuhi unsur. Ngerti ya? Jadi kalau yang namanya tidak memenuhi unsur, terus Hotman mau teriak-teriak langsung jadi memenuhi unsur gitu. Emang Hotman apa? Dewa apa? Ya, dewa apa yang perutnya bodong begitu? Kagak ada di situ. Bukan dewa itu dia, ya. Wedus mungkin, kalau dewa enggak lah. Saya nggak yakin itu, ya. Dia mengatakan kalau abang pernah dipenjara karena kasus KTP palsu, dan bahkan mengenai 9 naga itu katanya semua pengacaranya dari Bang Hotman. Gimana Bang tanggapan? Itu sudah pasti nggak benar. Kenapa? Kalau dia bilang mengenai KTP palsu, ya. Yang bikin KTP palsu itu berdasarkan fakta persidangan sudah jelas. Yang bikin adalah si Melisa di situ, ya. Dia yang bikin. Saya dibilang ikut serta mendapatkan uang dari hasil klaim. Yang namanya saya lawyer, saya belain orang, kita nggak pernah ngecek KTP-nya palsu apa enggak. Ya, saya ada 200 klien tiap bulan datang kasih kuasa. Emangnya satu persatu saya harus ke Disduk Capil masing-masing tanya ini KTP-nya asli atau palsu? Ya tidak. Di situ. Ya, terus kalau saya mendapatkan uang dari hasil klaim, dari hasil kinerja saya mensomasi perusahaan asuransi di situ, ya kan? Ya itu memang berdasarkan undang-undang diperbolehkan. Jadi ini Hotman orang yang nggak ngerti hukum, ya. Dia ini tergerak oleh, ya, dugaan saya adalah tergerak oleh keirian, kedengkian dia kepada kesuksesan. Bagaimana junior dia dalam 4 tahun ya bisa melewati dia dalam hal kepawaian, dalam hal ketenaran saya. Orang-orang lebih kenal Alvin Lim dibanding Hotman sekarang. Karena kalau abang lihat di Google ya, setiap hari itu ada berita Alvin Lim. Ya, nggak ada berita Hotman di situ. Jadi dia mungkin iri di situlah ya. Jadi saya maklum lah kalau memang dia mau pansos, nanti dia bisa lah bicara ke saya. Terus mengenai dia lawyer dari semua 9 naga, nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Ini ada salah satu contoh ya, buronan Interpol yang baru ditangkap. Ya, dia juga salah satu 9 naga. Ngasih kuasanya ke saya tuh bukan ke Hotman. Ya, jadi Hotman bilang dia kuasa dari semua 9 naga, kagak. Saya tahu kepala 9 naga contohnya Pak Agwan, ya kan, itu kepalanya lawyernya bukan dia, tapi lawyernya Muanas Alaidit,
di situ ya. Jadi nggak usah ngaku-ngaku lah seolah-olah dia lawyer dari 9 naga. Kalau lawyer 9 cacing ya saya percaya nggak selalu seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kayak polisi, aparat penegak hukum itu mempunyai netralitas Pak dan imunitas ya. Contohnya ya, Bapak polisi itu hampir setiap hari di kantor polisi selalu melakukan press release. Orang yang press release itu belum terbukti bersalah, masih presumption of innocent. Jadi walaupun dia sudah ditangkap sama polisi, di press release itu belum terbukti bersalah karena belum disidangkan, ya kan? Tapi polisi udah bilang si A ini mencuri kendaraan bermotor. Boleh nggak dia ngomong? Boleh. Karena kenapa? Tugas dia sedang memproses hal yang sama. Tugas saya sedang memproses ya perlawanan hukum antara Agus dengan Novi. Jadi otomatis kalau saya mencurigai atau menuduh Novi hal-hal yang menurut saya negatif, itu adalah normal. Itu merupakan bagian dari pembelaan dan bagian dari pendampingan saya terhadap klien saya. Dan di dalam pendampingan apapun itu tidak boleh dikriminalisasi. Situ. Itu udah sangat jelas kok. Ya makanya Pak Kapolri pun, Pak Listio Sigit, Pak Kabareskrim tahu. Makanya sampai sekarang nggak diproses itu bukannya karena saya sakit, bukan karena saya sakit, tapi karena sudah ada P19 dari kejaksaan ya yang menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur dan dibilang saya menghina kejaksaan itu melanggar SARA ya. Sudah ada revisi dari Undang-Undang ITE. SARA itu kejaksaan atau institusi tidak termasuk dalam SARA. Institusi bukan SARA. Jadi Hotman Paris, sekolah lagi lah Anda, sekolah hukum. Malu lu ngomong-ngomong sembarangan kayak begitu yang gak ngerti hukum ya. Oke Hotman, sekolah lagi Hotman ya. Bang, disebut pengacara asal ngomong doang dan cari kasus viral di media-media, itu gimana tanggapannya? Pertama, kalau dibilang asal ngomong doang, kagak asal ngomong. Semua ngomongan saya berdasarkan dasar hukum, Mas. Seperti yang saya bilang tadi, ya kan? SARA, contoh. SARA itu sudah direvisi. Ya, jadi institusi itu kalau Anda lihat di penjelasannya dan SKB 3 Menteri, bukanlah SARA. Jadi saya nggak asal ngomong. Saya ngomong berdasarkan hukum. Kedua, kalau dibilang saya mencari kasus-kasus yang pansos, salah. Untuk meluruskan, saya diminta oleh Bang Farhad untuk ikut. Bukan saya yang meminta Agus. Ya, beda loh. Kalau saya yang datang bilang, masukin saya dong jadi kuasa hukum, ini kagak. Ini Bang Farhad yang merupakan senior saya, dia bilang, Pak Alvin, bagaimana kalau Bapak ikut bantu saya di dalam kasus ini? Ya, jadi saya diajak, Mas. Bukan sayanya yang mau. Ya. Jadi itu loh, harap digarisbawahi ya. Saya nggak pernah minta-minta kasus kita di LQ banyak kok. Beda sama Hotman yang selalu mau pansos. Setiap kali ada apa yang viral, dia pasti ikut campur, ikut bicara ya kan. Kemarin yang tangan buntung juga dia ikut bicara. Apa juga dia ikut bicara ya kan di situ. Dia udah lebih baik udah bukan jadi lawyer tapi jadi tukang gosip aja, tukang nyinyir. Karena setiap kali ada apa-apa dia gosipin, terutama tentang saya. Dia nyinyir tuh di IG-nya dia, kontennya saya semua. Padahal dia siapa? Apakah dia kuasa hukum saya? Bukan. Apakah kuasa hukum dari kejaksaan untuk serang saya? Juga bukan. Ya kan, terus apa gunanya lu nyinyirin orang kan? Berarti kan bukan lawyer dia. Kasus-kasusnya dia selalu kasus itu. Paling besar tentu dipegang LQ Law Firm lah, Bas. Yaitu adalah kasus Indosuria 100,6 triliun. Coba kasus dia paling gede berapa triliun? Ya kan, ini 106 triliun. Abang tahu Indosuria, dan itu jaksa yang ngomong 106 triliun. Anda lihat Indosuria. Laporan polisi siapa yang nangkap Indosuria? Hotman? Bukan. Laporan polisi Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Pelapornya adalah Alvin Lim. Ya. Jadi kalau dia bilang kasus dia lebih bermutu, nggak mungkin. Kasus saya paling gede Indosuria 106 triliun. Itu baru satu perusahaan. Ya. Fahrenheit berapa triliun, ya. Net 89 berapa belas triliun. Kresna 17 triliun. Itu kalau di total, Mas. Kasus saya yang investasi bodong aja ada 2000 triliun.
ya. Dan saya yakin seumur hidupnya Hotman juga dia nggak pernah nanganin kasus 2000 triliun, ya. Berani taruhan. Nah, dia tidak akan menutup kemungkinan untuk menjadi kuasa hukum Nopi nantinya. Gimana Bang? Oh silakan. Saya sudah bilang, jangankan satu Hotman, 1000 Hotman lu kumpulin dari Sabang sampai Merauke, ya. Hotman Paris, Hotman London, Hotman Prancis, ya, Hotman Lenteng Agung, lu kumpulin semua tuh Hotman di situ, ya. 1000 Hotman sekaligus nggak akan menang. Karena kenapa? Lu kagak ngerti hukum pidana. Aduh. Ya, lu boleh jadi dokter, tapi kalau orang sakit jantung terus lu dokternya dokter kelamin, apa urusannya? Apa keberani orang dokter jantung dibedah jantungnya sama dokter kelamin, ya. Jadi hal yang sama, Hotman itu pengacara pilot, ya. Kalau orang bangkrut atau mau dibangkrutin ke dia dah di situ, ya. Dia memang tukang bikin bangkrut perusahaan itu, ya. Nah, tapi kalau pidana ke Alvin Lim, karena pidana selama ini Alvin Lim yang paling jago, semua orang juga tahu itu, ya. Judi online aja 4 orang saya bebasin tanpa duit kok. Udah jelas di situ, ya. Ilmu saya dalam bidang pidana itu tidak diragukan lagi. Dan hanya LQ Indonesia Law Firm yang selama ini mendapatkan ganti rugi dari investasi bodong. Coba dia nanganin dulu, misalnya apa investasi bodong yang zaman dulu, kayak Cipaganti, ada yang dapat nggak duitnya? Yang dia urus kagak ada, ya. Cuma Alvin Lim doang tuh, Fahrenheit dapat, nanti DNA sebentar lagi udah mau dibayar, ya. Indosuria udah dapat 2,7 triliun barang sitaan. Satu yang berprestasi dalam bidang pidana hanya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm, ya. Hotman Paris tidak pernah dan tidak bisa menang dalam hal pidana. Sudah jelas itu, dia nanganin Teddy Minasa. Lepas nggak? Kagak lepas. Seumur hidup bos di situ, ya. Jadi kalau lu kasih pidana ke Hotman, udah pasti kalah punya. Lu lihat nanti, ya. Mark my word nih, lu perhatikan kata-kata gua nih. Nanti Budi Said lepas nggak? Budi Said kan dia bilang korban kan. Kita lihat menang nggak Hotman nanti, ya. Kita lihat aja. Nah, kalau lu menang, lu boleh bilang kasus lu berkualitas dan lu berkualitas. Kalau kalah, lu masuk aja yang kubur lah. Percuma lu nanganin klien kalau kalah. Toh? Bang, ini kan dia juga sangat menyarankan abang ini harusnya dilapor polisi terkait pernyataan yang di YouTube itu ke Badan Nopi yang terkait germo segala macam lah, bisa dibilang gitu ya Bang. Mungkin tanggapan abang seperti apa? Silakan lapor. Katanya Senin mau lapor. Saya justru tunggu laporannya, ya kan? Nggak usah takut sama laporan polisi. Kalau saya nggak merasa salah, kenapa mesti saya takut? Saya nanya kok sejak kapan orang nanya itu dibilang mencemarkan? Kalau orang nanya dibilang mencemarkan, itu semua rakyat Indonesia lu masukin penjara. Karena ketika lu orang pada di sekolah, lu pasti pernah nanya sama guru lu kan? Nanya sesuatu kan? Guru, kenapa ini begini, kenapa ini begini? Ah, lu penjarain aja itu semua pencemaran nama baik. Hanya orang tolol yang berpikiran seperti itu, gitu loh. Nggak apa-apa, laporkan. Nanti gue dipanggil klarifikasi, gue jelasin juga udah nggak akan jalan itu. Yang laporin gue ITE itu udah 250 laporan polisi, ya. 250 laporan polisi, tambah 1 nggak apa-apa. Gue masal justru encourage supaya kalau bisa seluruh masyarakat Indonesia lapor. Kalau kemarin seluruh kejaksaan lapor, seluruh masyarakat Indonesia lapor 200 juta orang, ya. Supaya gue bisa masuk Guinness Book of Record sebagai yang dilaporin paling banyak di Indonesia terhadap pencemaran nama baik. Oke? Nah, Jadi dia bilang saya sombong. Dia bilang dia lebih kaya dari saya, ya kan? Dia kan membandingkan cincin saya bandingkan sama rumah. Cincin lu ada nggak 30 miliar? Pertanyaan saya kan di situ. Satu rumah saya aja 30 M. Satu rumah saya punya puluhan loh, saya bilang. Terus dia bilang temennya dia punya uang 20 triliun kekayaannya. Lah, sekarang lu bandingin, lu sok mau kaya sama gua, tapi yang lu bandingin sekarang orang lain, temen lu. Kalau lu ngomong temen lu bandingin aja sama om gua tuh. Om gua yang namanya Jan Darmadi, ya, uangnya ribuan triliun. Itu yang punya Setiabudi Residen. Gedean Jan Darmadi atau temen lu di situ yang punya 20 triliun, ya. Terus juga kalau bandingin itu Apple sama Apple. Dia membandingkan karir dia yang sudah 40 tahun. Saya ini baru 4 tahun. Ya, kalau saya dalam 4 tahun udah nanganin kasus 100 triliun di situ, dia yang 40 tahun aja nggak bisa nanganin kasus ratusan triliun, jagoan mana? Jadi simpelnya di situ aja.
Jangan kita samakan, saya nih orang usia 40 tahun nih gue bisa lari. Terus disamain sama balita. Tuh balita bisa lari nggak? Ya kan orang goblok di situ. Samainnya harus apa? Ya yang selevel. Kalau Alvin Lim atau LQ sudah 40 tahun, saya yakin kok siapa Hotman nggak bakal ada apa-apanya. Karena saat ini kantor Hotman tuh cuma berapa hitungan jari, paling 1-2 biji di Jakarta doang. Nanti setahun ke depan ini LQ sudah punya 17 cabang di seluruh Indonesia. Ya, jadi dia tuh bukan tandingan LQ. Hotman Paris Law Firm itu bukan tandingan LQ. Bang dia bilang hartanya cuma secuil. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kita justru nggak mau terlalu sombong. Saya hanya menunjukkan sebagian yang saya punya. Ya, kayak contoh jam, saya pakai jam ini. Ini jam paling murah yang saya punya. Saya punya jam lain yang lebih mahal, tapi apa harus saya tunjukkan ke dia? Nggak perlu. Karena dia bukan orang penting bagi saya, gitu loh. Ya, jadi tentu aset saya itu lebih banyak, jauh lebih banyak. Ya, tapi kalau saya tunjukin, baru saya tunjukin satu rumah aja dia udah sirik. Gimana saya tunjukin semua, Mas? Ini kan kalau misalkan pengacara melawan dia, nasibnya bakal sama seperti Rasman yang sudah terdakwa sekarang, katanya Bang. Gimana tanggapannya, Bang? Ya nggak bisa begitu dong. Masa semua disamakan? Semua itu kan beda, Mas. Ya, setiap orang beda, kasusnya bisa beda, kekuatannya bisa beda, backingannya juga bisa beda. Ya, jadi nggak bisa dia bilang sama, buktinya juga beda. Ya, kalau Rasman ini kan sama dia ini dijebak, ya masalah iklim hakim. Kalau saya kan nggak mau pusing dia ngomong apa, mau jebak saya cuekin. Dia ngomongin tuh di IG dia tentang saya punya kasus, katanya kan saya cuekin di situ. Bodoh amat lu mau ngomong apa kan? Kalau Rasman selalu nyautin, kalau saya nggak, Mas. Kalau saya nggak ditanya, saya diam aja, biarin aja. Oke, Bang. Disebut bukan pengacara berkualitas, gimana Bang tadi? Mungkin sedikit tanggapan. Yang menentukan kan bukan dia, Mas. Yang menentukan saya berkualitas atau enggak kan klien saya. Ya, bagaimana seseorang bisa menentukan saya berkualitas atau enggak kalau dia nggak pernah memberikan kuasa? Lu kasih kuasa ke gua jalanin tugas gua, baru lu nilai. Bener nggak, Mas? Jadi Mas dibilang, Mas adalah siswa yang buruk, tapi Mas nggak pernah diuji, nggak pernah dikasih ujian. Lah terus gimana bisa dibilang buruk? Kan begitu, hal yang sama, Mas. Yang saya tahu selama ini, kasus-kasus yang saya tanganin bagus, dan klien-klien yang saya tanganin itu selalu puas. Bisa dibuktikan, tidak ada satupun klien selama hidup saya yang menggugat saya, Mas. Ya dong, kalau ada yang nggak puas, mohon maaf nih, dia gugat atau komplain, ya. Tetapi berbeda dengan si Hotman Paris. Si Hotman Paris waktu itu pernah kasus melawan yang pemilik hotel di Surabaya, ya, yang dimana bininya digebukin. Bininya ngomong di podcast saya bahwa dia datang ke Hotman tidak diurusin, ya, dia nggak puas dengan Hotman, diperes, diminta duit di situ. Ini bukan kata saya ya, kata dia ya. Jadi sudah ada yang komplain tentang Hotman di situ. Nah, kalau saya nggak ada yang komplain tentang saya. Berarti kalau dibilang berkualitas, yang menentukan kualitas kan klien, Mas, di situ ya. Saya nggak bilang Hotman berkualitas atau enggak loh. Yang bilang dia nggak berkualitas itu adalah mantan orang yang mau minta tolong sama dia di situ. Bang, pesennya buat Nopi apa nih? Abang kan mau dilaporkan rencananya hari Senin. Laporin aja banyakan, noh. Laporin aja banyakan, nggak apa-apa gitu loh. Lu mau lapor lebih dulu juga nggak apa-apa. Karena nanti dalam sisi hukum bukan yang dilaporkan lebih dulu yang pengaruh, ya. Tapi siapa yang punya bukti kuat, itu satu, ya. Terus kedua, Anda juga harus cek itu pasalnya. Ya toh, lu cek aja pasalnya. Gue laporin lu pasal 28. Jadi otomatis dengan pasal 28 Anda nanti bisa dipenjara lebih lama di situ, ya. Nanti bisa dibilang abang nggak gentar dan nggak takut sama sekali walaupun dilaporkan nanti hari Senin. Dong, kenapa mesti takut, ya? Kenapa mesti takut? Nopi itu siapa? Emangnya dia setan saya mesti takut? Ya Gundurwo kan bukan, ya. Makan juga sama-sama makan nasi di situ. Digampar juga sama, pasti sakit dia kan masih manusia. Jadi nggak usah lah kita takut kayak begitu. Terserah Nopi mau gimana. Ya kan selama ini kan dia selalu mainnya di belakang layar, pakai dia punya cyber, orang-orang pada bantuin dia, ya.
pakai medsos untuk mencari dan mendapat giringan opini ya. Tapi lawan LQ dia nanti pasti akan pusing. Kita lihat aja. Ya, saya nggak mau banyak bicara. Awal saya bicara adalah memberikan somasi. Setelah laporan polisi jalan, saya biarkan laporan polisi jalan. Saya sudah tutup mulut, biar polisi yang berjalan, kan gitu mas. Sebelum kita lapor polisi, kita bacot dulu, suruh dia minta maaf, suruh dia mengakui. Kalau dia nggak mau akui, sudah masuk ke dalam kantor polisi, ya biarkan hukum yang berjalan dan bergerak. Pesannya buat Bang Hotman? Pesan buat Bang Hotman, satu aja Bang Hotman, kuliah hukum lagi lu, aduh, ya jangan kehebatan ilmu serangan fajar, ya sehingga menang karena serangan fajar. Jangan, ilmu tuh harus pakai otak ya. Anda harus ngerti hukum dikit-dikit, jadi kalau ngomong nggak diketawain ya. Oke Bang Hotman, belajar lagi lah Bang Hotman. Gue sayang sama lu Hotman ya. Oke, terima kasih Hotman. Terakhir buat Agus apa nih Bang pesannya? Buat Agus saya rasa ya harusnya kan kalau Bang Farhad udah cabut LP, uang itu dikembalikan ya. Tapi sih saya ragu ya itikat baik si Novi untuk mengembalikan uang itu. Kita lihat aja ya kan, akan dipersulit atau enggak nih Agus sama si Novi ya kan. Kalau dipersulit ya biarlah masyarakat melihat bagaimana orang buta duitnya aja dipersulit. Gus, apapun itu Gus, semangat ya. Saya akan tetap bela Anda Gus. Oke, cukup Bang.